Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar matematika. Seperti pertemuan sebelumnya, saya sudah informasikan bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan belajar pola bilangan mengenai barisan dan deret geometri. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke KI dan KD-nya seperti berikut. Kalian bisa baca seperti biasa. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan apa itu barisan geometri, pengertian apa itu deret geometri, dan kalian harus bisa menentukan suku ke N dari barisan geometri dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan barisan maupun deret geometri. Seperti itu. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu barisan geometri. Nah, barisan geometri ini apa sih gitu ya? Oke, barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio tiap dua suku yang berurutan itu selalu sama atau tetap gitu ya. Kita udah belajar sebelumnya tentang barisan aritmatika gitu ya. Di sini kita belajar barisan geometri. Kalau barisan aritmatika memiliki beda atau selisih, sedangkan barisan geometri itu punya rasio ya, sudah saya singgung pertemuan sebelumnya. Atau nanti biasanya disimbolkan dengan R seperti itu ya. Oke, yuk biar lebih lanjut kita perhatikan contoh berikut. Oke, dari nomor 1. Dari 2 ke 4 kira-kira diapakan ya? Oke, di sini artinya dikalikan 2 seperti itu ya. Di sini dikalikan 2 gitu. 4 ke 8 juga dikalikan 2 ya. 8 ke 16 dikalikan 2 dan seterusnya dikalikan 2. Artinya di sini kita peroleh R-nya atau rasionya adalah 2 seperti itu ya. Lalu yang kedua, 1/8 ke 1/4 kira-kira dikali berapa ya? Oh, dikali 2 juga ya. Oke, dikali 2. Ini juga dikali 2, ini dikali 2, dan kedua juga dikali 2. Artinya rasionya atau R-nya berapa? Yaitu 2 gitu. 80 ke 40 dikali berapa? Dikali setengah ya. Oke, 40 ke 20 juga dikali setengah. 20 ke 10 juga dikali setengah. Artinya kita punya rasionya setengah seperti itu ya. Jadi di sini rasio itu sama setiap sukunya. Makanya dikatakan mereka bertiga adalah barisan geometri ya. Seperti pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau aritmatika itu kemarin bedanya apa kalau aritmatika? Kalau aritmatika ini beda atau selisihnya itu bisa penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Sedangkan kalau untuk geometri beda atau katakan rasionya ya, rasionya itu dalam bentuk perkalian seperti itu. Jadi di situ ya bedanya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke, coba kita lihat istilah pada barisan geometri. Nah, di sini diberikan barisan 2, 4, 8, 16, 32. Ya, kita tahu bahwa dari 2 ke 4 itu ternyata dikalikan 2 ya. Ini juga dikalikan 2, ini pun dikalikan 2, dan ini pun dikalikan 2. Oke, kita bahas dari yang pertama. U1 sama dengan A atau suku pertama. Nah, berarti berapa suku pertamanya? 2 ya. Oke, ini A-nya atau suku pertamanya atau nama lainnya awalnya gitu ya. Oke. Lalu yang kedua R. R itu rasio. Rasio itu adalah apa? Beda dari dua sukunya seperti itu ya. Kita tahu di sini rasionya itu adalah 2 ya. Iya, di sini rasionya 2 atau rumusnya bisa dituliskan R itu UN per UN-1. Jadi bisa kita cari R ini adalah dari U2 dibagi U1 seperti itu. U2-nya siapa? 4. U1-nya 2. Jadinya 4 bagi 2, 2 seperti itu ya. Jadi nyari R atau rasio itu dari suku depan dibagi suku sebelumnya. Kalau kita mau pakai yang U3 bisa juga ya. Berarti rasionya U3 per sebelumnya berarti U2. Jadinya 8/4. Jadinya 2 yaitu akan sama diperoleh rasionya seperti itu ya. Mau pakai yang mana aja. Oke.
Lanjut, untuk N ini banyaknya suku gitu ya. Ini berarti U1, U2, dan seterusnya. Lalu UN adalah suku ke N. Nah, diingat lagi di sini ya, suku ke N. Berarti ini U1, U2, U3, U4, dan ini U5 gitu ya. Suku ke N gitu ya. Perlu diperhatikan bahwa kalau barisan itu punyanya UN ya. UN atau sukunya. Suku ke N gitu. Jadi kayak ini berarti ini U1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini U5. Lalu ini U4-nya, ini U3-nya, dan ini U2-nya gitu ya. Nanti bisa dibedakan dengan yang namanya deret seperti itu. Ini istilah-istilahnya. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau diminta suku berikutnya berarti berapa, Nak? Setelah 32. Mudah ya kalau suku berikutnya. Artinya tinggal kita kalikan 2 lagi aja ya. Artinya 64 suku berikutnya lagi. Berarti 128 seperti itu ya. Dan seterusnya. Gimana kalau diminta suku ke-30? Apakah kita harus mengurutkan satu persatu seperti sebelumnya? Jawabannya adalah tidak ya. Kita tinggal mencari rumusnya ke UN seperti itu ya. Jadi nggak perlu diurutkan satu persatu gitu, dikalikan rasio, dan seterusnya. Ketika sukunya diminta N-nya besar, artinya kita butuh rumus. Nah, kita bahas rumusnya nih di slide berikutnya. Oke, untuk menentukan rumus suku ke N pada barisan geometri ya. Sebelumnya kita udah belajar aritmatika. A ditambah N min 1 kali B gitu ya. Sedangkan di geometri rumusnya ini nih, Nak. Gitu, ini rumusnya ya. Gitu. Rumusnya UN adalah A dikali R pangkat N min 1. A ini apa? A ini awalnya. Ya, ini awal atau U1 gitu. R ini apa? R ini tadi rasionya gitu. N apa? N, dan N ini tergantung permintaan apa biasanya. Soal seperti itu ya. Berarti bisa dipahami ya untuk rumusnya. Oke, supaya lebih paham, kita bahas dari soal yang pertama. Tentukan suku ke N. Suku, kalau suku dikatakan apa? Berarti UN-nya ya. Berarti U8. Oke, kita tentukan dulu apanya nih? A-nya, ya. Lalu R-nya, dan N-nya. Seperti itu ya. Oke, berarti A. A ini awal, berarti A-nya 3. Oke, R. Rasio. Rasio itu perkaliannya, atau gampangnya tadi langsung aja ya. U2 dibagi U1, berarti 6 dibagi 3. Artinya 2, berarti rasionya 2. Oke, N. N itu soalnya, suku ke-8, berarti N-nya 8. Seperti itu ya. Bisa dipahamin? Oke, karena diminta U8, langsung aja kita masukin ke rumus. U8 sama dengan A. A berarti 3 dikali R. R itu 2 pangkat N-1. Berarti 8 dikurang 1. Seperti itu ya. Berarti 3 dikali 2 pangkat 8 kurang 1 tuh 7. Berarti 3 dikali 2 pangkat 7. Apa arti 2 pangkat 7? Yuk, 2 pangkat 7 itu diingat lagi. Artinya 2-nya ada 7 kali ya. 2 pangkat 7 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali gitu ya. Berarti coba kita kalikan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, 64 kali 2, 128. Jadi kita peroleh bahwa 2 pangkat 7 ini adalah 128. Jadi U8-nya berapa nak hasilnya? U8-nya. Berarti U8-nya kita peroleh berapa? 3 dikali 128. Nah, oke, sama-sama kita cari ya. Yuk, kita hitung berapa hasilnya. 128 kali 3. Oke, sama-sama hitung ya. Hasilnya adalah 380. Oke, saya tulis di samping sini ya. 384. Jadi bisa disimpulkan bahwa U8 itu 384 gitu ya. Oke, sip.
kita langsung bahas soal sampingnya ya, untuk lebih jelas. Oke, seperti biasa kita tentukan dulu A-nya, lalu R-nya, dan N-nya. A-nya awal udah 80 ya, R-nya rasionya, berarti kita cari aja. Rasio itu U2 dibagi U1, seperti itu ya. Berarti 40 dibagi 80, artinya setengah. Bu, rasionya kok setengah? Pecahan, nggak apa-apa. Kita tulis setengah ya. Lalu N. N-nya itu di soal tadi apa? Suku ke-8. Berarti N-nya 8. Sekarang kita masukin rumus ya. U8 sama dengan apa? U8. Berarti A-nya itu siapa? A-nya itu adalah 80 dikalikan dengan R. R-nya itu tadi setengah. Dipangkatkan N-1, berarti 8 kurang 1. Berarti 80 dikali 1/2 pangkat 7. Oke, yuk kita kerjakan. Berarti 1 kita pangkatkan 7 dan 2 kita pangkatkan 7 gitu ya. Berarti 80 dikali 1 pangkat 7. 1 dikali 1 sampai 7 tetap 1 gitu ya. Tadi 2 pangkat 7 ada 128 gitu ya. Oke, saya lanjutkan di samping boleh ya. Artinya 80 kali 1 berarti 80 dibagi 128. Berarti berapa U8-nya? Sama-sama kita bagi 16 ya. Sama-sama dibagi 16, 5. 128 dibagi 16, 8. Jadi dapat disimpulkan bahwa suku ke-8-nya ini adalah 5/8. Seperti itu ya. Pecahan Bu, ya nggak apa-apa. Gitu. Karena kan tadi rasionya juga pecahan ya, seperti itu. Bisa dipahami untuk suku ke N ya. Oke, sip. Kalau barisan sudah paham, kita bahas sekarang ke deret. Deret itu apa kemarin? Apa? Deret itu adalah jumlah semua bilangan dalam barisan geometri. Jadi deret ini identik dengan jumlah. Kalau jumlah berarti berhubungan dengan SN ya, atau sum, berarti jumlah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau lupa kita bahas nih ya. Kalau barisan tadi apa? Mainannya suku ya. Suku ke N. Artinya UN-nya ya. Oke, berarti ada U1, U2, U3, U4, dan U5. Seperti itu. Sedangkan kalau deret adalah tadi apa? Jumlah gitu ya. Artinya jumlah ke N. Artinya SN. Makanya di sini pakai penjumlahan. Itu deh deret, seperti itu ya, bedanya barisan dan deret. Oke, biar lebih paham kita nanti bahas contoh soalnya ya. Sebelum ke contoh soal, ini ada rumus deret geometri. Tadi ada rumus barisan atau UN, sedangkan sekarang ada deret atau SN. Berbeda dengan SN aritmatika yang hanya memiliki satu rumus ya, sedangkan kalau geometri ini ada dua nih rumusnya gitu. Untuk rumus pertama, yaitu SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangkan 1 dibagi R kurang 1. Dengan syarat adalah R lebih besar dari 1 atau R kurang dari -1. Ini syarat rasionya gitu ya. Lalu yang kedua, SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Di sini syaratnya rasionya adalah di antara -1 dan 1. Ini syarat rasionya. Seperti itu. SN adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama atau awal ya, U1, lalu R ini adalah rasionya ya. Oke, rasionya tadi adalah UN dibagi UN-1 atau kita ambil contohnya U2 dibagi U1 gitu ya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, sip. Maksudnya rasio, oke. Kalau rasionya misalkan 2, artinya kita pakai yang rumus yang kiri ya, karena 2 ini lebih besar dari 1. Gimana kalau rasionya -3? Seperti itu, berarti juga pakai rumus yang kiri, karena -3 ini adalah kurang dari -1 gitu. Lalu kapan pakai yang kanan? Oke, yang kanan ini misal kita punya rasionya setengah ya.
Setengah itu kan letaknya di antara 1 dan -1. Makanya kalau rasionya setengah, kita pakai rumus yang kanan seperti itu. Jadi penggunaan rumus kiri dan kanan ini tergantung dari rasio soalnya seperti itu ya. Bisa kita pahami ya. Oke, biar lebih paham, kita latihan dulu. Oke, dari yang pertama, menentukan barisan geometri. Di antara barisan berikut, mana yang bukan geometri? Oke, kalau geometri tadi dikatakan apa? Rasionya tetap ya, atau sama. Kita cari dulu yuk rasio yang pertama ya. Oke, rasio yang pertama adalah berapa? 2/4 dikali 2, dikali 2, dikali 2. Oh, berarti ini rasionya 2. Berarti geometri ya. Oke, lanjut. 2/4 dikali 2. 4/12 dikali 3. Loh, di sini berbeda ya rasionya. Berarti bukan barisan geometri. Lanjut, yang C. 3/6 dikali 2. 6/12 kali 2. Ini juga dikali 2. Artinya rasionya 2 ya. Berarti ini barisan geometri karena rasionya tetap seperti itu. 24/12 dikali setengah. Ini juga dikali setengah. Dan seterusnya dikali setengah. Artinya rasionya setengah ya. Berarti ini juga barisan geometri. Jadi yang bukan barisan geometri adalah yang B gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Sekarang kita menentukan mana barisan geometri yang memiliki rasionya setengah. Oke. Biar gampang, kita pakai rasionya langsung U2 per U1-nya aja ya. Gitu ya. Oke, dari yang pertama rasionya 24 ya. Ini kan U2-nya, ini U1-nya ya. 24 per 48. Berarti disederhanakan 1/2. Betul ya? Oke, yang bawahnya. -2/3. Artinya -2. Rasionya -2, berarti bukan. Yang C, rasionya 8/2, artinya 4. Rasionya 4, berarti bukan. Yang bawahnya, berarti rasio sama dengan 1/2 dibagi 2, gitu ya. Atau 1/2, karena pembagian supaya perkalian dibalik ya. Yang tadi 2/1 jadi 1/2. Artinya rasionya 1/4, berarti juga bukan. Jadi yang jawabannya rasionya setengah adalah yang A, seperti itu ya. Jadi mudahnya kalau untuk mencari rasio ya kita pakai U2 per U1. U3 per U2 juga boleh atau U4 per U3 boleh. Yang penting rasio itu adalah tadi UN per UN min 1 gitu ya. Jadi kalau di sini 2 ya berarti di sini 1 gitu. Kalau nanti atasnya maunya 3 berarti bawahnya 2 seperti itu ya. Oke, sip. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya coba kita baca. Ditanya suku ke-15. Kalau suku apa, Nak? UN atau SN? Suku. Berarti UN ya. Oke, berarti karena suku ke-15, artinya yang ditanya U15 gitu. Seperti biasa kita tentukan A, R, dan N-nya dulu ya. Dari yang gampang, A. A itu suku awal, berarti U1-nya. 1. R, rasio. Rasionya langsung aja ya, kita pakai U2 dibagi U1 gitu. U2-nya 3, U1-nya 1, berarti rasionya 3. N-nya, N ini adalah soalnya, berarti 15. Lalu kalau udah lengkap, tinggal kita masukin rumusnya ya. Berarti U15 sama dengan A. A-nya 1 dikali R. R-nya 3 pangkat N-1. Berarti 15 dikurang 1. Berarti 1 dikali 3 pangkat 15 kurang 1. 14. Berarti 1 dikali 3 pangkat 14 ya. Artinya apa 3 pangkat 14? Dikalikan 3 kali 3 kali 3 sekian banyak sampai 14 kali gitu ya di sininya ya, sampai 14 kali. Berarti berapa? Kita peroleh yuk sama-sama dihitung. Nah, berapa ketemunya? Hasilnya adalah
4.782.969 seperti itu ya. Oke, ini U-nya besar ya 15, nggak apa-apa. Berarti kita kalikan 4.782.969. Nanti mungkin untuk latihan soalnya, untuk tugasnya saya nggak akan kasih angka yang besar-besar ya. Gitu, sip. Karena dikalikan 1 ya udah hasilnya dia sendiri gitu. Jadi jawabannya U15-nya adalah seperti ini gitu ya. Bisa dipahami ya untuk sukunya. Suku ke N-nya gitu ya. Karena suku berarti UN sekali lagi gitu ya. Oke, yuk selanjutnya. Nah, sekarang soalnya yaitu sedikit seperti ini. Pada suatu barisan geometri, jadi dikasih taunya soal cerita nih, bukan soal seperti yang tadi dikasih tahu barisan. Barisannya katanya suku keduanya 64, berarti kita catat dulu ya, U2, karena suku kedua jadi U2, U2-nya 64. Lalu suku keempat berarti U4, U4-nya berapa? U4-nya adalah 16 ya. Lalu yang ditanya suku ke-10, karena suku berarti UN ya, berarti yang ditanya adalah U10-nya gitu ya. Oke, sip. Nah, di sini kita belum tahu A-nya, R-nya juga belum tahu gitu ya. Sedangkan N-nya udah tahu ya, tergantung soal berarti 10. Oke, karena kita belum tahu berarti kita harus mencari satu-satu seperti itu ya. Dari yang pertama U2. U2 artinya apa? A dikali R ya. A-nya belum tahu, R-nya belum tahu. Karena U2 berarti N-nya 2. Berarti 2 dikurang 1 gitu ya. N-1. Berarti sama dengan A dikali R. 2 dikurang 1. 1. Berarti R pangkat 1 ya. Gitu. U2-nya udah ketemu 64. Seperti itu. Berarti kita peroleh ini persamaan pertama. Seperti itu ya. Lalu yang kedua. Berarti kita cari dengan U4. U4 itu adalah A dikali R N-1. Berarti 4 dikurang 1 ya. Karena N-nya 4. Berarti A dikali R pangkat 3. U4-nya adalah 16. Seperti itu. Berarti ini persamaan kedua gitu ya. Oke, bisa dipahami. Berarti setelah ini kita cari ya. Oke, berarti kita cari nih, Nak. Oke, sip. Sebentar. Kita mulai lagi. Oke, keklik ya. Maaf. Oke, sekarang kita operasikan nih antara persamaan 1 dan persamaan kedua. Seperti itu ya. Berarti lihat persamaan kedua. Kita tulis persamaan keduanya saja yang di atas ya. Berarti 16 sama dengan A pangkat R pangkat 3 gitu ya. Kita bagi, ya kita sama bagi dengan yang persamaan pertamanya, 64 A R pangkat 1. Seperti itu ya. Kita bagi nih, Nak. Berarti berapa? 16 sama 64. Sama-sama kita bagi 16 ya. Berarti jadi 1, bawahnya berapa? 64 bagi 16, 4 ya. Sama dengan A sama A habis ya. Lalu R. R-nya di sini pangkat 3, di sini pangkat 1. Kalau dicoret 1, berarti sisa 2 gitu ya. Yang bawahnya habis. Seperti itu ya. Berarti kita peroleh, kita taruh di samping sini ya. Kita kali silang. Berarti 1 sama dengan 4R kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan 1/4 gitu ya. Oke, artinya nilai R-nya berapa, Nak? Berarti akar dari 1/4 seperti itu ya. Berarti rasionya adalah 1/2 seperti itu. Jadi kita peroleh bahwa di sini rasionya 1/2 atau setengah seperti itu. Berarti langkah keduanya adalah kita mencari nilai apanya, nilai A-nya gitu. Kita pakai persamaan 1 aja nih yang gampang. Ya, persamaan 1 itu adalah 64 sama dengan A dikali R. R-nya setengah, berarti 64 sama dengan A dikali R-nya 1/2 gitu. Berarti 64 sama dengan A/2 gitu ya. Berarti nilai A-nya berapa? Ini tinggal kali ke kiri ya. Berarti 128
Berarti A-nya 128, R-nya setengah, seperti itu. Berarti kalau sudah ada A-nya, sudah ada R-nya, berarti kita bisa kerjakan U10-nya ya. Gitu, U10 berarti A dikali R. A-nya 128, R-nya berarti setengah. Pangkat N-1, karena U10 berarti N-nya 10, 10 min 1. Berarti 128 dikali 1/2 pangkat 9. Artinya 128 dikali 1 dipangkatkan 9, 2 juga dipangkatkan 9, jadi dipangkatkan 1/1. Jadi 128 dikali 1 pangkat 9, 1 ya. 2 pangkat 9 adalah 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. Atau kita peroleh jadi 512. Artinya kita peroleh 128 per 512 untuk suku ke 10-nya. Bisa kita sederhanakan nggak? Sama-sama kita bagi 128 bisa ya? Sama-sama kita bagi 128. Berarti yang atas 1, yang bawah 4 ya. Jadi U10-nya ketemu 1/4 seperti itu ya. Jadi kita bisa peroleh nilai U10-nya adalah 1/4. Jadi langkahnya sama seperti aritmatika. Kita buat dulu persamaan 1 dan 2, lalu kita eliminasikan, dan yang kedua kita substitusi, baru kita cari pertanyaannya, soalnya apa, seperti itu ya. Sip, bisa dilanjutkan ya. Oke. Sudah menentukan suku ke N atau UN, belum lengkap kalau kita belum mengerjakan soal mengenai jumlah atau deret, seperti itu ya. Oke, lanjut menentukan deret. Tentukan jumlah, karena kita ngomongin jumlah berarti bukan UN lagi, melainkan SN ya, atau sum, berarti jumlah. Karena jumlah ke-6 berarti S6, seperti itu. Seperti biasa kita tentukan A, R, dan N, gitu ya. A-nya awal 2. Oke, 2 ya. Lalu R itu rasio. Berarti R itu gampangnya U2 dibagi U1. U2-nya 4, U1-nya 2. Berarti ketemu R-nya 2. Gitu ya. Oke, N itu tergantung soal. Berarti N-nya 6. Sip. Sampai sini berarti karena dimintanya jumlah, rumusnya tadi ada 2, ada yang kanan, ada yang kiri gitu ya. Cara menentukannya tergantung rasionya, seperti itu. Karena rasionya lebih besar, karena rasionya 2, artinya lebih besar dari 1 gitu ya. Artinya rumus yang dipakai adalah yang di atas gitu ya. Jadi di sini tergantung penggunaan rumus ini tergantung rasionya, seperti itu ya. Karena di sini R-nya sama dengan 2, berarti kita pakai rumus yang atas, oke? Berarti S6 sama dengan A. A itu 2. R pangkat N. R-nya 2 pangkat N. N-nya 6 ya, berarti ya. N-nya 6 dikurang 1. Sip, dibagi apa? R dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1. Biasakan kita tulis diketahuinya dulu ya di kanan sini supaya kita tinggal masukin angkanya. Seperti itu. Sekarang kita kerjakan. 2 dikali karena ada kurung. Berarti kurung dulu yang dikerjain ya. 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 sampai 6 kali ya. Kita peroleh 64. Dikurang 1 dibagi 2 kurang 1. 1 seperti itu ya. 2 dikali, lihat dikali ada kurung. Kurungnya dulu dikerjain ya. Berarti 63 dibagi 1. Saya lanjutin di samping boleh ya. Jadi S6 sama dengan 2 dikali 63. Berarti 126 dibagi 1. Ya udah ya. Berarti S6-nya 126. Jadi jumlah 6 suku pertama adalah 126. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya untuk jumlah atau artinya SN-nya. Seperti itu. Oke, sip. Lanjut ya, soal berikutnya. Nah, sekarang soal ceritanya nih ya. Oke, kita baca soalnya. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian. Oke, berarti nanti ada 6 bagian nih ya. Gitu.
masing-masing potongan panjangnya membentuk deret geometri. Nah, sebelumnya aritmatika ya. Oke, tali terpendek artinya di depan ya atau awalnya 32. Dipotong dan tali terpanjangnya 243. Artinya kita punya U1 atau A-nya dan kita punya U6-nya. Seperti itu ya, karena kan dipotong 6 bagian. Oke, tentukan panjang tali mula-mula. Kalau panjang tali mula-mula artinya mereka semua dijumlahkan seperti itu ya. Artinya apanya? S, N-nya ya, karena 6 bagian jadi S 6-nya. Seperti biasa kita tentukan A-nya, R-nya, dan N-nya. A atau awal ada 32 R. Oh, rasionya belum ada. Oke, rasio itu U2 per U1. U2-nya juga nggak ada, U1-nya nggak ada. Oke, kita skip dulu. N itu soalnya, berarti karena menjadi 6, artinya N-nya 6. Gitu. Nah, PR-nya sekarang kita cari R-nya dulu, rasionya. Nah, di sini sedikit berbeda, kita pakai di sini nih, bantuan U6. Nah, tadi kita punya U6, artinya apa? Rumus UN. Yuk, diingat lagi. UN adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. U6. Artinya A dikali R pangkat N-1. N-nya adalah 6 dikurang 1. Oh, A-nya udah ada, Bu, 32. Berarti boleh langsung saya ganti ya. A-nya 32. Oke, di sini 32. Sip. U6. U6-nya udah tahu ya, 243. Berarti 243 sama dengan 32 dikali R pangkat 5. Seperti itu ya. Berarti kita sama-sama bagi ya kedua ruasnya 32. Berarti ini 1 R pangkat 5. 243 kita bagi 32. Berapa nak hasilnya? Hasilnya bisa tidak? 243, betul ya? Oke, 243 kita bagi dengan 32. Hasilnya koma ya? Oke, coba sebentar. Saya cek dulu soalnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ternyata di sini ada koreksi ya soalnya ya. Koreksinya ini adalah, ini sepertinya salah ketik. Oke, maaf ya, kita lanjutkan lagi. Sip. Oke, ini ada koreksi soal sedikit di sini ya. Oke, di sini koreksi soalnya adalah untuk suku awal, ya, untuk awalnya ini harusnya 3 ya. Oke, di sini saya hapus ya. Di sini harusnya 3. Oke ya, di sini saya perbaiki ya. Di sini harusnya 3. Sip, kita lanjutkan ya. Jadi panjang tali terpendeknya itu 3, bukan 32 ya. Oke, sip. Bisa kita lanjutkan ya. Oke, karena di sininya 3, berarti A-nya 3 ya. Betul ya? Oke, sip. Kita lanjutkan. Karena 3, 3 bagi 3, 1 gitu ya. Terus 243 dibagi 3 berapa? 81 ya? Oke. 81. Berarti nilai R 5-nya adalah 81. Seperti itu ya. Berarti kita cari yuk rasionya. Seperti itu. Berarti berapa? Nilai rasionya. Akar pangkat 5 dari 81. Oke, untuk soal yang ini saya ulang aja ya. Kita bahas dari awal. Saya ganti aja soalnya. Oke ya, bisa ya, kita lanjutkan lagi. Karena tali dipotong menjadi 5 bagian, artinya kita ada 5 bagian nih nak ya. Oke, soal yang tadi kita lupakan. Kita ganti ya. Oke, dipotong panjang membentuk deret geometri. Oke, tali terpendek 4, sip. Lalu tali terpanjang 324 ya. Artinya kelimanya, berarti kita punya U1, di sini nanti ada U2, U3, U4, dan U5-nya. Seperti itu ya. Seperti biasa, kita tentukan A, R, dan N-nya. Gitu ya. Berarti A-nya 4, R. R-nya belum tahu ya.
N-nya tergantung soal. Karena 5 bagian berarti N-nya 5. Seperti itu ya. Oke, sip. Sampai sini artinya kita peroleh tadi U5 sama dengan 324 gitu ya. Oke, U5 sama dengan apa rumus UN? UN sama dengan A dikali R N-1 gitu ya, pangkat N-1. Karena A itu sama aja U1 atau awal ya, berarti A-nya 4 dikali R. R-nya belum tahu, pangkat N-1, berarti 5 dikurang 1. Gitu ya. U5-nya 324 dibagi awalnya 4 dikali R pangkat 4. Sama-sama kita bagi 4 bisa ya. Ini 1, 324 bagi 4 berapa? 81. Berarti R pangkat 4. Artinya nilai R adalah akar pangkat 4 dari 81. Seperti itu. Nah, kita peroleh R-nya adalah 3. Dari mana, Bu? Jadi, maksudnya ini adalah berapa dipangkatkan 4, hasilnya itu adalah 81 gitu. Ternyata kita peroleh 3. Coba kita cek. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81 gitu. Jadi betul kalau akar pangkat 4 dari 81 adalah 3 gitu. Karena rasionya ketemu 3, berarti kita bisa cari ya jumlah panjang mula-mula, artinya kita jumlahkan semuanya. Artinya S5-nya ya. Karena rasionya 3, berarti lebih besar dari 1. Berarti yang dipakai rumusnya yang atas gitu ya. A, berarti 4 dikali R. Berarti R-nya 3 pangkat N. Berarti pangkat 5 dikurang 1 dibagi R. R-nya 3 dikurang 1 gitu ya. Berarti 4 dikali kurungnya dulu dikerjakan. 3 pangkat 5. Berarti nanti 3 kali 3 sampai 5 kali gitu ya. Berarti tadi 3 pangkat 4, 81. 81 kali 3 berapa? 243 ya. Oke, coba dicek ya. 81 kali 3, betul ya? 243. Berarti 243 dikurang 1 per 2 ya, 3 kurang 1. Oke, sip. Kita lanjutkan karena ada kurung, kurungnya dulu yang dikerjain ya. Berarti 242 dibagi 2. Ini dikali nih. Oke, sip. Kita lanjutkan di kanan boleh ya. Berarti S5 sama dengan 4. Nah, sebelum dikalikan kita bagi aja dulu dengan 2 ya. Supaya sederhana, 4 bagi 2, 2. Berarti tinggal 2 dikali 242. Jadi diperoleh S5-nya adalah 484. Berarti jadi sentimeter ya, karena kan tadi soalnya dalam sentimeter ya gitu. Jadi diperoleh bahwa panjang tali mula-mulanya adalah 484 cm. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, sip. Untuk penerapan deret geometri tadi ada sedikit kendala, tapi bisa dipahami sampai sini ya. Oke, untuk berarti kita dapat simpulkan ya. Oke, seperti biasa saya simpulkan. Artinya tadi kita belajar barisan, ya, lalu kita belajar deret. Oke, karena kita bahas tentang geometri, ya, bedanya sama yang sebelumnya adalah geometri ini punyanya rasio, gitu ya. Rasio ini tadi gampangnya adalah U2 per U1, seperti itu. Kalau barisan artinya yang ditanya suku ke N. Kalau suku berarti UN, gitu ya. Tadi rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. Gitu. Lalu kalau deret berarti bahasnya tentang jumlah. Kalau jumlah ke N artinya SN gitu ya. Tadi SN ada 2 rumusnya gitu ya. Yang pertama ada A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Atau rumusnya lagi adalah A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Gitu ya. Bedanya apa? Kalau yang atas untuk R lebih besar dari 1 atau R kurang dari negatif 1 gitu ya. Sedangkan kalau yang bawah syaratnya adalah tadi untuk R di antara negatif 1 dan 1. Atau bisa dikatakan ini untuk yang pecahan gitu ya.
setengah, ya, sepertiga, seperempat, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Sip. Berarti tugasnya ada 6 soal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal, bisa dikerjakan seperti biasa di buku tulis matematika, lalu dikumpulkan di GCR seperti biasa ya. Oke, nah saya informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian. Oke, berarti hari ini materinya dicukupkan sampai barisan dan deret geometri. Nah, untuk hari Kamis depan dipersiapkan untuk ulangan harian pola bilangan. Berarti nanti dari awal ya, dari jenis-jenis pola bilangan, lalu ada barisan deret aritmatika dan barisan deret geometri seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar atau boleh WA ke saya. Seperti itu ya. Oke, sip. Saya cukupkan berarti untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.